yang sejati. Merasa senang karena telah berbuat baik. Merasa bahagia karena menolong. Assalamualaikum. Kau kepala pasukan Losari? Dan kau anggota pasukan Tumenggung Adipati Sukatma, pemberontak yang menentang Sultan Agung. Agamaku mengajarkan bahwa dendam itu dosa dan harus mengampuni musuh yang sudah tidak berdaya. Alhamdulillah, Nyai. Anak Nyai tidak akan diincar oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam lagi. Dia telah kita sucikan. Didiklah baik-baik. Kondang nama, mereka bangga namanya banyak dipuji orang. Ada tidak ya di antara gadis-gadis itu yang bernama Farida? Aku harus mendapatkan Farida. Hah? Kurang ajar. Dia mencari Farida. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mak Lampir yang menjelma menjadi Basir, serta Mardian yang menjelma menjadi sembara palsu, yang pada saat itu sedang berjalan menuju Kayang Sari. Namun mendadak saja, mereka berdua pun dikejutkan dengan munculnya Rindi Antika yang secara tiba-tiba. Putri Wak Bayau itu pun kemudian langsung mengajak sembara untuk menuju Kayang Sari. Namun, sembara palsu itu hanya bisa longa-longo karena ia sama sekali tidak mengenal Rindi Antika sebelumnya. Wanita itu pun kemudian menjadi bingung dan curiga mengapa sembara seperti tidak mengenalnya sama sekali. Akan tetapi, Basir palsu pun kemudian mencoba untuk menutupi semua itu dengan penjelasan-penjelasan yang tidak masuk akal. Setelah itu, Rindi Antika pun segera mengajak sembara untuk menemui kakeknya di Kayang Sari. Namun, tiba-tiba Mak Lampir alias Basir palsu pun cepat-cepat membawa kabur sembara dari hadapan gadis tersebut karena ia takut jika penyamaran Mardian akan diketahui oleh Datuk Ranggasana. Farida ada di tempat gadis yang mencintaimu itu, Mardian. Dia bukan mencintaiku, Guru, tapi mencintai sembara. Kau harus bisa menaklukkan gadis itu dan berusaha masuk ke Kayang Sari dengan aman. Dia memang mau mengajak saya ke sana, tapi Guru malah mengajak saya kabur. Rencanaku bisa berantakan jika diketahui kakek Rindi Antika, Datuk Ranggasanga. Kau bisa dibunuhnya. Di matanya samaran apapun, pasti bisa diketahuinya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Guru, agar saya selamat? Jauhi kakek Rindi Antika. Jikalau mendengar suaranya, segera lari. Dan jangan sampai ketahuan. Kini kita menuju pada Mayang Sari yang pada saat itu sudah sembuh dari luka dalamnya dan mulai berlatih ilmu kanuragan kembali dengan ditemani oleh Sania, putri lelaki penolongnya. Tampaknya murid Mak Lampir yang telah bertaubat itu telah pulih seperti sedia kala. Aku sangat bersyukur. Aku sudah sembuh sama sekali. Tenaga dan kekuatanku sudah pulih. Bapak pulang. Kelihatannya Nyai sudah benar-benar sehat dan kuat. Iya. Di saat itu, tampak lelaki tersebut pun sedang membawa kuda yang baru saja dibelinya dari pasar dengan uang titipan Mayang Sari. Sebab keesokan harinya, wanita itu akan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Malam itu, ketika mereka sedang makan malam, Mayang Sari pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang bapak. Dan kemudian ia pun berjanji akan mencari istri atau Ibu Sania yang telah lama pergi dari rumah, entah kemana. Karena anak itu begitu rindu dengan ibunya yang telah lama menghilang. Oleh karena itu, Mayang Sari akan membantu mencarikannya sebagai rasa terima kasih sekaligus balas jasanya kepada keluarga tersebut. Bibi akan kembali lagi ke sini, kan? Tentu, bersama dengan Ibu Sania. Saya pamit. Baiklah, Nyai. Akhirnya, Mayang Sari pun kembali memulai langkah petualangannya dengan berpijak di jalan kebenaran untuk yang pertama kalinya. Di sisi lain, tampak ratusan pasukan Tegal yang telah bergerak menuju Cirebon.
seorang telik sandi Adipati Sukatma yang bertugas untuk mengintai pergerakan pasukan Tegal pun kemudian segera melaporkan kepada tuannya tentang apa yang barusan dilihatnya. Ia pun mengatakan bahwa pasukan Tegal sudah mulai bergerak menuju Cirebon dengan jumlah sekitar 200 orang prajurit bersenjatakan cukup lengkap. Aku ingin besok pagi kita berangkat untuk menghadang pasukan dari Tegal. Jangan tergesa-gesa, Kanjeng Adipati. Sebaiknya kita selidiki dulu mereka secara rinci. Terutama para pendekar dan orang-orang sakti yang berada di dalam pasukan itu. Benar. Saya dengar Elang Suanda mengerahkan seluruh kekuatannya, yang terdiri dari gabungan perguruan-perguruan silat dan para pendekar terkemuka dari kaum persilatan. Sementara itu, Lindu Aji, Jatmiko dan Raden Sentanu yang pada saat itu sedang berunding di tempat rahasia pun mendadak saja kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Telik Sandi Mataram. Orang itu pun kemudian melaporkan tentang kabar terbaru mengenai para pemberontak yang dipimpin oleh Adipati Sukatma. Pasukan Tegal sudah datang. Bagus. Mereka bergerak sesuai dengan waktu. Lalu yang lainnya? Kami berhasil menemukan perkemahan pasukan Adipati Sukatma. Nah, ini baru berita. Di mana? Di Lembah Karangmiring. Kita bisa segera memberitahukan pasukan Cirebon yang bermarkas di daerah timur untuk mengepung pasukan pemberontak. Iya. Ya, ternyata Telik Sandi Mataram tidak kalah hebatnya dari Telik Sandi Adipati Sukatma. Hal itu terbukti dengan kabar tentang markas persembunyian musuh yang telah mereka temukan. Kini kita kembali lagi kepada Mayang Sari yang di saat itu telah sampai pada sebuah perkampungan penduduk yang kelihatannya baru saja terkena musibah besar. Kelihatan jelas kalau rumah-rumah di desa itu hampir semuanya hangus terbakar dan para penduduknya sedang sibuk mencari barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan. Dibakar siapa, Pak? Prajurit-prajurit. Prajurit Mataram? Entah prajurit dari mana. Kata Pak Kuwu, pemimpin prajurit itu adalah Arya Panji Kuda Sungsang. Kuda Sungsang? Betul, katanya. Saya tahu dia. Memang dia penjahat. Lalu siapa lagi yang ada di dalam pasukan penjahat itu? Ada yang bernama Pak Kuwu? Kalawika? Saya tidak tahu. Coba Nyai tanyakan kepada Pak Kuwu. Dia yang lebih tahu. Setelah mendapat keterangan dari lelaki itu, Mayang Sari pun kemudian segera menemui Pak Kuwu yang pada saat itu sedang sibuk membagikan sembako kepada warganya. Setelah melihat kehadiran Mayang Sari, Pak Kuwu desa tersebut pun segera menjauhi kerumunan warga dan mencoba untuk mendekati bekas murid Mak Lampir tersebut. Setelah Mayang Sari melontarkan maksud kedatangannya, Pak Kuwu pun langsung memberikan kabar-kabar penting tentang gerombolan yang telah melibas habis desanya. Saya dengar di dalam gerombolan penjahat itu ada pasukan prajurit. Betul. Tapi entah prajurit dari mana. Kejam sekali mereka. Harta benda dirampas, rumah dibakar. Siapa yang berani melawan dibunuh. Saya turut berduka. Pak Kuwu, jualah perhiasan ini. Uangnya untuk biaya pengobatan bagi mereka yang luka-luka. Ya, ini adalah pengabdian pertama Mayang Sari di jalan kebenaran. Ia pun rela memberikan perhiasan yang dimilikinya untuk dijual dan disumbangkan kepada para warga desa yang sedang menderita sakit. Selanjutnya, Mayang Sari pun mengajak Pak Kuwu untuk berbicara empat mata guna membicarakan gerombolan yang telah menghancurkan desa tersebut. Ia pun ingin mengetahui apakah kelompok tersebut adalah kelompok Kalawika atau bukan. Pasukan Tegal itu 2 hari istirahat di sini. Mereka kami jamu dan kami layani dengan baik. Mungkin itulah yang menyebabkan kami tidak disukai oleh pihak lain yang memusuhi Mataram. Sehingga mereka membalasnya dengan cara seperti ini. Apakah boleh saya ikut membantu Bapak menolong dan merawat mereka yang kena musibah? Silahkan, Nyai. Dengan senang hati. Mayang Sari yang merasa bahwa desa itu dihancurkan oleh teman-temannya pun kemudian dengan sukarela memberikan bantuan sebisanya karena ia juga merasa harus bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan oleh Kalawika dan pasukan Adipati Sukatma yang sebelumnya adalah bagian dari kelompoknya juga.
Namun kini ia sudah benar-benar bertaubat dan akan selalu berusaha membela kebenaran dimanapun ia berada, sekaligus mencari tahu keberadaan Juriah, ibu dari Sania, putri lelaki yang telah menyelamatkannya dari kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau minta tolong. Saya sedang mencari seorang perempuan yang bernama Juriah. Bagi siapa yang bisa memberikan keterangan tentangnya, berhak mendapat hadiah uang 3 keping. Atau bagi siapa yang bisa memberikan keterangan berharga kepada saya, berhak mendapat hadiah sesuai dengan keterangannya itu. Ayo, siapa di antara kalian yang mengenal Juriah? Wah, saya tidak kenal. Sepertinya tidak ada, Pak Kuwu. Di sini memang tidak ada yang bernama Juriah, Nyai. Di saat itu, ketika Mayang Sari sedang duduk sendirian, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menghampirinya. Orang itu pun mengatakan bahwa dirinya akan memberi keterangan tentang gerombolan kuda sungsang jika Mayang Sari mau memberinya hadiah kepeng terlebih dahulu. Walaupun sedikit kesal, namun mantan murid Mak Lampir itu pun rela memberikan beberapa kepeng untuk lelaki tersebut demi mendapatkan keterangan penting tentang kabar yang sedang dicarinya. Mereka berada di lembah Bukit Karangmiring bersama seorang adipati. Siapa namanya? Adipati Sukatma. Bagaimana kau bisa mengetahui sarang mereka? Malam itu, waktu terjadi keributan. Ayo cepat! Kurang ajar! Hei! Kejar! Ayo, jalan. Ayo. Begitulah cerita orang kampung tersebut. Ia pun lolos karena mau dijadikan budak oleh gerombolan kuda sungsang sebagai pencari kayu bakar untuk memasok kayu di dapur umum mereka. Dan ketika ada kesempatan untuk kabur, maka ia pun segera berlari melarikan diri sampai ke desa tersebut. Kini kita menuju lembah Karangmiring, tempat di mana gerombolan kuda sungsang bermarkas sekaligus bersembunyi. Di tengah ketenangan mereka, tiba-tiba saja ada suara dari teman mereka yang meminta pertolongan, sehingga mereka yang mendengarnya pun segera berlarian menuju sumber suara. Dan ketika mereka sampai, mereka pun menjadi sangat terkejut, terutama Adipati Sukatma dan para murid-murid Mak Lampir yang menjadi sekutunya. Apa ini artinya, Kalawika? Tripuspaseta. Kurang ajar. Apa maksudnya ini? Itu pasti tanda tangan yang dibuat oleh orang sakti. Ya, tapi dari siapa? Siapa yang berani menyerbu sarang harimau, lalu sengaja meninggalkan tanda seperti ini? Tidak ragu lagi. Ini pasti perbuatan Lindu Aji, Sentanu dan Jatmiko. Lindu Aji? Apa mungkin perbuatan mereka? Pasti, sebab mereka bertiga. Tidak mungkin, Lindu Aji. Ini perbuatan pengecut. Bakaulung pun merasa bahwa tidak mungkin pembantaian tersebut adalah ulah Lindu Aji, sebab ia merasa bahwa tidak mungkin Lindu Aji melakukan perbuatan pengecut seperti itu. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada beberapa prajurit yang melaporkan tentang sesuatu yang baru saja mereka ketahui. Semua ternak hasil rampasan hilang. Apa? Pada setiap togak pengikat binatang itu, ada bunga ini. Keterlaluan. Harus kita selidiki. Wa in asatum falaha. Akibat dari perbuatan jahat akan kamu rasakan di kemudian hari. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibarat dosamu sebanyak buih di lautan, selebar bumi, setinggi langit. Jika kamu minta ampun dan bertaubat, Allah pasti mengampuninya. Di desa tersebut, Mayang Sari pun menjadi lebih tenang lagi dalam menjalankan taubatnya, sebab ia selalu belajar kebaikan maupun agama melewati kegiatan-kegiatan para warga yang diikutinya secara diam-diam maupun terang-terangan. Di hari itu, Mayang Sari pun tampak sedang membagi-bagikan santunan kepada para anak kecil di desa tersebut.
Di tengah kegiatan itu, tiba-tiba datanglah 3 orang lelaki bertampang kasar mendekati mereka. Pak Ku yang melihat kehadiran ketiganya pun segera memberitahu kepada Mayang Sari kalau orang-orang itu adalah guru olah Yuda yang akan mengajarkan ilmu silat kepada para pemuda desa tersebut. Sebab di desa itu sering kedatangan kawanan penjahat, sehingga para warga mengusulkan untuk mengundang guru silat guna mengajari para pemuda desa agar mereka bisa melakukan perlawanan ketika ada kerusuhan kembali. Namun sepertinya Pak Ku salah memilih orang, karena orang-orang itu bukanlah orang baik-baik. Wah, berat kalau setiap bulan harus mengumpulkan uang sebanyak itu. 1 ringgit itu murah, Pak Kuwu. Untuk mengajar orang sekampung, tidak bisa sendiri, tapi kami harus bertiga. Kami hanya bisa separuhnya saja, Kisanak. Lihat itu, Kar. Betapa cantiknya wanita itu. Dia tamu kami. Baik. Aku terima permintaan Pakku. Tapi berikan dia untukku. Aku jadikan dia istriku. Istri yang kelima. Tidak bisa, Kisanak. Saya tidak berhak memutuskan hal ini. Dia bukan wargaku. Coba Kisanak tanyakan sendiri pada orangnya. Begitu. Kelihatan jelas kalau ketiga orang tersebut bukanlah pendekar dari golongan putih, karena jika melihat gelagatnya, mereka justru lebih mirip seperti kawanan perampok. Hal itu terbukti ketika mereka meminta Mayang Sari untuk menjadi istrinya dengan cara paksa. Pak Ku yang mendengar omongan orang-orang itu pun kemudian langsung memotong pembicaraan mereka dan langsung menyatakan bahwa ia membatalkannya. Sebab kepala desa itu langsung tidak enak dengan Mayang Sari yang seakan-akan dirinya memberi jalan kepada ketiganya untuk menjadikannya istri. Akan tetapi, Mayang Sari pun telah memahami situasi tersebut, sehingga ia sendiri yang akan mengatasi ketiganya. Ia pun kemudian membuat tantangan kepada ketiga orang itu. Barang siapa yang bisa mengambil bunga kantil yang menempel di sanggulnya, maka orang tersebut akan menjadi suaminya sekaligus menjadi guru silat di desa tersebut. Dan sebaliknya, jika mereka tidak bisa, maka mereka bertiga harus pergi jauh dari desa tersebut. Kalian berdua, jangan ikut-ikut. Biar aku ambil sendiri. Ayo nak, minggir. Ayo, lawan lagi aku. Apa kebisaanmu? Baik, Kisanak yang minta. Majulah kalian. Aku sendiri yang akan melatih warga Bapak. Kumpulkan pemuda yang lincah dan kuat. Kita latih olah Yuda. Kini kita menuju pada Sembara dan Basir yang di saat itu sedang bakaran ikan. Tiba-tiba saja Kala Gondang pun datang dan melaporkan kepada Sembara kalau ia sudah mencari Farida kemana-mana. Namun ada yang ia lupa, yaitu ternyata ia belum pernah bertemu dengan kekasih Sembara itu, sehingga ia tidak berhasil menemukannya. Ya, bagaimana mau menemukan orangnya, sedangkan ia sendiri belum pernah bertemu atau mengetahui wajah Farida. Mendengar pengaduan Kala Gondang tersebut, Sembara pun kemudian mencoba untuk memberinya gambaran tentang Farida kekasihnya. Kau pernah mempelajari ajian Candra Lopian? Pernah, Majikan Doro Juragan. Pusatkan pikiranmu. Aku akan membayangkan wajah Farida. Maka bayangan itu akan tertangkap oleh cita rasa sejatimu. Aku tahu sekarang. Mohon tanya lagi, Majikan Doro Juragan. Siapa musuh yang paling berbahaya bagi Majikan Doro Juragan? Malampir. Hah? Si Lampir? Kenapa? Dia menginginkan Farida untuk dibunuh. Kurang ajar. Jangan khawatir, Majikan Doro Juragan. Nih. Dia bagianku. Permisi. Walah,
Gara-gara si Gondang ikanku milik kita. Aduh. Kala Gondang pun langsung terbang mengangkasa untuk mencari Mak Lampir. Ia pun kemudian menyamar menjadi Farida untuk mengelabui nenek tua sesat tersebut. Sementara itu, Mardian atau sembara palsu yang pada saat itu sedang bersama dengan Mak Lampir pun mendadak dikejutkan oleh pasok benggala Mak Lampir yang ngebul, dan di sana terlihat ada Farida. Sembara palsu itu pun kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya yang sedang bersemedi. Farida. Guru. Ada Farida. Aku lihat Farida di Paso Sakti, Guru. Farida. Benar, Guru. Hah? Kurang ajar. Kenapa menghilang? Kurang ajar. Kenapa dia yang muncul? Sepertinya Mak Lampir tidak mengetahui kalau yang menjadi Farida adalah Kala Gondang. Ia pun kemudian mengumpat kesal karena yang tampil di paso benggalanya bukanlah Farida, namun yang kelihatan justru musuh bebuyutannya itu. Selanjutnya, sembara palsu pun meninggalkan Mak Lampir untuk menuju perkampungan guna mencari bahan pangan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia pun mendengar suara wanita meminta tolong. Tampaknya yang meminta tolong itu adalah Rinata, putri Datuk Campak, siluman harimau yang ingin mengelabui sembara. Akan tetapi, ia tidak mengetahui kalau sembara yang ditemuinya kali ini adalah sembara palsu alias Mardian, murid Mak Lampir. Setelah Rinata yang sedang berpura-pura itu diselamatkan oleh sembara palsu, maka ia pun kemudian segera mengajak lelaki itu untuk menemui ayahnya dengan wajah senang berseri-seri. Kakang, kenakan, ini ayahku. Kakang, apa rencana Kakang selanjutnya? Kita segera menikah. Makin cepat makin baik. Ayah, nikahkan sekarang aku dengan Kakang Sembara. Sekarang? Iya, sekarang. Tunggu apa lagi? Tapi kita punya adat dan aturan. Ayah akan bicarakan dulu dengan pamanmu. Alah, paling paman hanya akan menjadi penghalang. Dia iri hati karena kita berhasil mendapatkan Kakang Sembara. Dia ingin menjodohkan Kakang Sembara dengan kemenakannya sendiri, Samida. Samida? Bukankah dia masih kecil? Siapa bilang? Sekarang dia sudah besar. Pasti Paman Panglima Kumbang hendak menjodohkannya dengan Kakang Sembara. Mau tidak mau, Datuk Campak pun harus membicarakan rencana pernikahan tersebut dengan Panglima Kumbang, karena memang Panglima Kumbang adalah penasihat suku serta Panglima siluman harimau. Namun Rinata pun memfitnah Panglima Kumbang di hadapan ayahnya. Ia pun mengatakan bahwa sepertinya Panglima Kumbang ingin menikahkan Sembara dengan keponakannya sendiri yang bernama Sanida. Dasar ayah dan anak sama saja, sama-sama tukang fitnah dan mudah diperdaya. Selanjutnya, Datuk Campak pun segera menemui Panglima Kumbang untuk membicarakan rencana pernikahan putrinya itu. Sabar, Kakang. Coba aku lihat dulu kebenarannya. Murid Mak Lampir. Setelah mengetahui kalau yang menjadi Sembara adalah Mardian, Panglima Kumbang pun segera berlari menuju tempat di mana Rinata dan Sembara sedang berduaan. Dan ketika sampai, sang Panglima pun langsung menghajar Sembara palsu tersebut. Akan tetapi, Rinata pun tidak terima karena ia yakin jika Sembara itu adalah Sembara asli, walaupun Panglima Kumbang telah memperingatkannya bahwa lelaki itu adalah Mardian atau murid Mak Lampir. Ketika Panglima hendak membongkar penyamaran Mardian, tiba-tiba datanglah Datuk Campak yang langsung menggagalkannya, sehingga kini justru kembali terjadi perseteruan di antara Panglima Kumbang dan Datuk Campak yang mudah diperdaya itu. Pamanlah yang hendak menipu kami. Baiklah, akan aku buktikan.
Kakang Jampak, percayalah, dia bukan Sembara yang sebenarnya. Dia murid Mak Lampir, Mardian. Jauhkan Rinata darinya. Tidak. Iblis setan sekalipun, kau tidak usah ikut campur. Ingat Kakang Datu Jampak, pelanggaran kodrat ini tak akan terampunkan. Bukan Rinata dan anaknya saja, tapi juga mengenai Kakang sendiri. Tobatlah sebelum kutukan datang. Pisahkan Rinata dengan Mardian yang sekarang menjelma menjadi Sembara. Menjelma? Benarkah lelaki yang bersama putriku itu bukan Sembara yang sebenarnya? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.